Ada pengawal pribadi Yongan bersamaku di sini. Kasus ini harus dikembalikan kepada Gubernur Liu untuk disidang ulang. Liu Yongzong itu sudah tua dan pikun. Sejak awal dia tidak punya kemampuan untuk menangani kasus ini. Menyuruhnya menyidang ulang cuma buang-buang waktu saja. Pasukan Yongan kami selalu bertempur sepanjang tahun. Kemampuan pemeriksa jenazah militer kami adalah yang terbaik di dunia. Biarkan pemeriksa jenazah kami yang turun tangan. Mungkin itu bisa membantu Gubernur Liu memecahkan kasusnya. Panggil pemeriksa jenazah. Saya siap, Tuan. Kalau begitu, tolong periksa dan pastikan penyebab kematian korban. Bantu aku merekonstruksi ulang kasus ini. Siap, laksanakan. Pemeriksa jenazah pasukan Yongan. Saat itu aku bertindak terlalu terburu-buru. Kalau sampai ada jejak yang tertinggal, dan dia berhasil menemukan petunjuk kecil sekalipun, maka tamatlah riwayatku. Lu Qinghuan baru mulai ketakutan sekarang. Bukankah sudah terlambat? Lapor, tuan-tuan sekalian. Saya sudah memastikan penyebab kematiannya. Korban meninggal karena kehabisan napas. Waktu kematiannya sekitar pukul 11.45 malam. Bisa tahu bagaimana cara dia dibunuh? Atau petunjuk siapa pelakunya? Mohon maaf, Tuan. Penyebab kematian korban sangat umum. Dan jejak luka fatalnya telah disembunyikan dengan sangat rapi. Sehingga saya tidak bisa mengidentifikasi pelakunya. Lu Qinghuan itu, biarpun kelihatannya berandalan, ternyata kerjanya sangat rapi. Sepertinya ayah dan anak keluarga Lu itu tidak sesederhana kelihatannya. Karena pasukan Yong'an juga tidak bisa menemukan kebenarannya. Kasus ini harus segera diputuskan berdasarkan kesaksian dan barang bukti. Pengawal, bawa saksi dan barang buktinya ke sini. Benar, itu dia. Pagi ini, orang yang aku lihat di dalam kamar Xiao Cui adalah dia. Xiao Cui tewas tepat di sebelahnya. Noda darah dan bekas gesekan pada cambuk ini sangat cocok dengan luka di tangan si pembunuh, Lin An. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kurasa kita tidak perlu lagi repot-repot melapor ke Kementerian Kehakiman. Sebagai gubernur militer Lin An, keadilan dan hukum di kota ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku, Lu Chengping. Hari ini juga, aku akan menjatuhkan hukuman mati. Coba saja lihat siapa yang berani menghalangiku. Menjatuhkan hukuman mati hanya dengan bermodalkan ucapan sepihak. Tuan Lu, tindakan Anda ini sungguh terlalu gegabah. Buktinya sudah sangat jelas. Tidak ada lagi yang bisa dibantahkan. Jangankan komandan rendahan sepertimu. Sekalipun Raja Yong'an sendiri yang datang hari ini, aku akan tetap menjatuhkan hukuman yang sama. Pengawal, segera eksekusi penjahat ini sekarang juga. Siap, Tuan Lu. Anda terlihat begitu terburu-buru ingin membunuhku. Apa Anda takut aku akan membongkar sebuah rahasia jika aku tetap hidup? Sudah mau mati masih saja berani bermulut besar. Lakukan sekarang. Ah. Tunggu dulu. Aku bisa membuktikan bahwa Tuan Muda Lin tidak bersalah. Hah? Aku bisa membuktikan kalau Tuan Muda Lin tidak bersalah. Cih. Omong kosong. Tadi malam, tepat pada tengah malam, Tuan Muda Lin sedang bersamaku. Aku mempertaruhkan kehormatan diriku sebagai jaminannya. Tidak ada satupun kebohongan dari ucapanku. Sepanjang hari kemarin, Tuan Muda Lin terus berada di toko keluarga Su. Semua pelanggan di kota ini bisa menjadi saksinya. Setelah toko tutup, dia tetap berdua saja denganku. Aku juga bersedia mempertaruhkan nama baikku sebagai jaminannya. Dia sama sekali bukan pembunuhnya. Ternyata pesonaku di mata para wanita boleh juga ya. Hebat sekali berani mempertaruhkan nama baik. Kesaksian kalian berdua saling bertentangan. Ini sudah jelas kesaksian palsu. Gubernur Liu, didik putrimu dengan benar. Jangan sampai dia terseret dalam masalah yang tak beralasan ini. Laner, jangan bicara sembarangan. Memberikan kesaksian palsu itu kejahatan besar. Apalagi kau ini putri seorang pejabat. Reputasi dan kehormatanmu itu sangatlah penting. Hamba tidak bicara sembarangan. Tadi malam, hamba dan Tuan Muda Lin telah mengikat janji suci sehidup semati. Kami tidak berpisah walau selangkah pun. Jadi tidak mungkin dia pelakunya. Omong kosong. Wah, nekat juga dia berbuat sejauh ini. Semua ini gara-gara pesonaku yang terlalu kuat. Perkataan Liu Yulan itu hanya pengakuan sepihak. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Kasus ini tetap akan dieksekusi sesuai dengan keputusanku. Hakim Lu, kenapa saat Anda punya saksi, Anda bebas bicara apa saja, dan bisa semena-mena merenggut nyawa orang. Tapi giliran ada yang bersaksi untukku, Anda malah menyebutnya pengakuan sepihak. Standar ganda Anda keterlaluan sekali ya. Lin An, kau tidak punya hak untuk bicara di ruang sidang ini. Membela diri di ruang sidang, itu sangat wajar dan masuk akal. Tapi kau ini, pejabat mana yang memanggilmu untuk bicara? Memangnya apa statusmu berani berteriak di ruang sidang ini? Kau
Meskipun kesaksian Liu Yulan dan Su Qingru berbeda, keduanya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika salah satunya benar, itu sudah menjadi bukti bahwa aku tidak bersalah. Jika kalian ingin menghukumku, buktikan dulu kalau kesaksian mereka berdua itu palsu. Benar sekali, Nyonya Su adalah pemilik toko berumur 100 tahun di Linan. Dan putriku, Liu Yulan, juga merupakan keturunan keluarga terhormat. Mereka berdua rela mempertaruhkan nama baik demi melindunginya. Kasus ini harus diselidiki dulu sebelum disidangkan. Perkataan Gubernur Liu ada benarnya. Kasus pembunuhan bukanlah main-main. Masih banyak kejanggalan. Kita tidak boleh sembarangan menghukum mati orang. Bagus-bagus sekali. Kalian berani bersekongkol melawanku. Jebloskan dia ke penjara untuk sementara waktu. Biar kulihat trik apa lagi yang kalian punya. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Awasi dia dengan ketat. Tuan Lu, hari ini kau bisa dengan mudah menjebloskanku ke penjara. Tapi ingatlah ini. Aku memang bisa masuk ke sini, tapi kelak, kalau kau ingin aku keluar, tidak akan semudah itu. Siapa sebenarnya Lin An ini? Bisa-bisanya dia membuat panglima pasukan Yongan dan Gubernur Liu bersama-sama menentangku. Jangan-jangan, dia adalah orang incaran yang dimaksud oleh petinggi di ibu kota itu. Tuan besar, hamba rasa bukan. Target incaran itu, kita sudah mengerahkan seluruh tenaga, tapi sama sekali tidak bisa melukainya seujung rambut pun. Tapi orang ini, hanya dengan satu pukulan tongkat, Tuan Muda bisa menyeretnya ke pengadilan. Benar-benar seperti lelucon. Maksudmu, King Huan itu anak yang tidak berguna. Hamba tidak berani. Hamba hanya merasa, target incaran itu adalah orang yang sangat tenang dan waspada. Tidak seperti Lin An, Tuan Muda kaya yang tingkahnya sembrono begini. Orang yang bisa berebut wanita dengan putraku yang tidak berguna itu, mana mungkin membuat orang di ibu kota itu sampai bersusah payah. Menurut hamba, si Lin An ini, besar kemungkinan dia cuma pion pengacau yang didatangkan oleh Liu Yongsong. Dia ingin memanfaatkan pasukan Yongan untuk menantang wibawa tuan besar di kota Lin An ini. Apapun itu, kita harus mengujinya dengan hati-hati. Tuan muda kita berdua sudah ada di dalam penjara nih. Kenapa Anda malah senyum-senyum sendiri? Bukannya ini bagus? Sangat damai. Ruang VIP di kedai Zwixian pun rasanya sama saja dengan ini. Tuan muda Lin. Aku membawakanmu sedikit makanan. Nona Su, kau mempertaruhkan nama baikmu demi melindungiku. Aku sungguh merasa tidak pantas menerimanya. Kelak, toko-toko keluarga Su masih harus bergantung pada Tuan Muda. Kerja sama kita berdua akan terjalin untuk waktu yang lama. Aku sudah kelaparan setengah mati. Tuan Muda, tolong jaga sikap Anda. Tuan Muda, Nona Liu datang. Nona Liu. Tak kusangka kau sampai harus datang ke penjara kotor ini untuk menjengukku. Jangan khawatir, ayahku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Membuat nama baikmu terseret. Hatiku sungguh merasa bersalah. Jika kau merasa bersalah, maka ingatlah kebaikan ini. Kelak kau bisa membalasnya perlahan-lahan. Bila kau tak mengecewakanku, aku pun tak akan mengecewakanmu. Kata-kata ini akan selalu kuingat. Penjara. Paman ketiga, keponakanku. Paman akhirnya datang juga. Kalau paman tidak datang tepat waktu, nyawaku pasti sudah melayang, dan tidak akan ada lagi yang bisa berbakti pada paman. Hah, Bangunlah. Kau ini keponakanku sendiri. Kalau bukan aku yang menolongmu, siapa lagi? Bersikaplah yang tenang selama di penjara. Aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu. Tenang saja, paman ketiga. Aku pasti akan patuh. Biarpun orang-orang memukulku sampai mati. Aku tidak akan membocorkan kalau aku ini keponakan kandung paman. kediaman gubernur militer. Masuk. Tuan. Hamba telah melaksanakan perintah Anda untuk terus mengawasi Lin An. Hamba tidak lengah sedikit pun. Coba Anda tebak. Tebakan Tuan benar-benar tepat. Jangan bertele-tele, cepat katakan. Lapor. Tuan, Lin An itu adalah keponakan kandung dari komandan pasukan Yongan. Apa hal itu benar? Tuan tenang saja. Hamba mendengarnya dengan sangat jelas. Lin An memanggil komandan pasukan Yong-an dengan sebutan paman ketiga. Panggilannya terdengar sangat akrab. Mereka berdua pasti benar-benar berkerabat. Jika dia memang keponakan kandungnya, pantas saja komandan pasukan Yong-an begitu panik. Hal ini sangat masuk akal. Kau boleh pergi.
Tapi, kenapa Liu Yongzong juga begitu peduli padanya? Mungkinkah Liu Yongzong ingin memanfaatkan putrinya untuk berlindung di bawah kekuasaan pasukan Yong'an? Hal ini harus kita waspadai. Hamba mengaku salah. Tadi hamba hampir saja menggagalkan rencana besar kita. Dan hamba malah menerima penghormatan dari Anda. Hamba sungguh tidak pantas menerimanya. Memangnya kenapa? Semua manusia itu sederajat. Jika kau bisa berlutut padaku, kenapa aku tidak boleh berlutut padamu? Tidak ada aturan konyol semacam itu. Sudahlah, santai saja. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pangeran. Bagaimana situasi di luar sekarang? Lapor. Pangeran, semuanya berjalan sesuai perintah Anda. Hamba yakin saat ini, Lu Chengping sudah percaya bahwa Anda hanyalah bidak dari keluarga Liu, yang dimanfaatkan untuk mendekati pasukan Yong'an. Dia akan segera tahu siapa pemain catur yang sesungguhnya. Keluarga Lu sudah terlalu lama berbuat semena-mena di Lin'an. Sudah waktunya membuat perhitungan. Lu Chengping, jebakan ini sudah kusiapkan, tinggal menunggumu masuk ke dalamnya. Sekarang Lu Chengping sedang meremehkan musuh. Sebentar lagi dia akan masuk sendiri ke perangkap itu. Dia terlalu sombong dengan kekuasaannya, dan sangat berambisi. Dia pasti tidak akan bisa menahan diri. Tuan muda, saya cuma ingin tahu, dalam rencana Anda ini, kapan kita berdua bisa keluar dari sel penjara busuk ini? Tenang saja. Sebentar lagi akan ada yang menjemput kita keluar. Tuan Komandan, Tuan Lu mengundang Anda. Entah kenapa Tuan Lu mengundang saya larut malam begini. Sebenarnya ada urusan apa? Saya juga berasal dari militer, dan sangat menghormati pasukan Yong'an. Jadi saya mencari tahu sedikit tentang Tuan Komandan. Kebetulan saya mengetahui beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Komandan. Pemilihan kata Tuan Lu sungguh berhati-hati. Penyelidikan ya bilang saja penyelidikan. Apa yang ingin Anda katakan? Katakan saja secara langsung. Kalau begitu akan saya katakan langsung. Saya sudah mengetahui apa hubungan Anda dengan tersangka Lin'an itu. Anda mengerahkan pasukan Yong'an hanya demi menyelamatkan keponakan Anda sendiri. Jika masalah ini tersebar luas, saya khawatir Raja Yong'an akan menghukum Anda dengan hukum militer. Karena Tuan Lu sudah tahu, saya tidak berani menyembunyikannya lagi. Memang benar, Lin'an adalah putra tunggal kakak perempuan saya. Karena itulah saya terpaksa harus menyelamatkannya. Saya mohon Tuan Sudi bermurah hati. Jangan sampai Raja mengetahui masalah ini. Hehe. Saya membicarakan hal ini kepada Anda sekarang. Tidak lain karena saya ingin Tuan Komandan bergabung menjadi orang saya. Jika kita bersekutu, maka Lin'an akan segera dibebaskan. Dan hubunganmu dengannya akan menjadi rahasia abadi di kota Lin'an. Jika demikian, saya siap menuruti perintah Tuan Lu. Tidak perlu seformal itu. Kau hanya perlu memberitahuku semua rencana rahasia pejabat Liu, serta pergerakan pasukan Yong'an. Katakan semuanya sejujurnya kepadaku. Asalkan rahasia ini tetap terjaga, dan nyawa keponakanku bisa selamat, saya akan menyetujui permintaan Tuan. Baguslah kalau begitu. Hahaha. Lanner, tahukah kamu, perkataanmu di ruang sidang itu akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Ayah, karena putrimu ini sudah bersumpah hanya akan menikah dengannya. Semua perkataan di luar sana hanyalah gosip belaka. Aku sama sekali tidak peduli. Hah? Sudahlah, putri yang sudah dewasa memang susah dicegah. Karena kamu sudah membulatkan tekad, maka ayah akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk memastikan keselamatannya. Setelah dia keluar dari penjara, kalian akan segera bertunangan untuk membungkam mulut orang-orang itu. Terima kasih atas restu ayah. Kalian sudah dengar belum? Putri pejabat Liu mau menikah dengan pembunuh itu. Wah, kota Lin'an bakal heboh nih. Diamlah. Kudengar Bos Su juga punya perasaan pada pria itu. Jika cara ini bisa menyelamatkanmu, aku doakan kau dan Nona Liu menua bersama, dan hidup rukun bahagia selamanya. Aku dan pamanmu sudah bersekutu. Mulai sekarang, kau sudah kuanggap seperti keponakanku sendiri. Kau orang yang pintar. Apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Tak perlu kuajari. Tenang saja. Saya jamin, Anda akan sangat puas dengan hasilnya. Baguslah kalau begitu. Kasus pembunuhan ini punya banyak kejanggalan. Bukti tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Tersangka Lin'an dan Linsan sekarang dibebaskan. Mulai hari ini, kalian akan tinggal sementara di kediaman keluarga Liu. Kalian dilarang meninggalkan kota tanpa izin. Dan bersiaplah untuk dipanggil kapan saja. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Lu. Syukurlah. Terima kasih Tuan Liu, karena telah menegakkan keadilan untuk saya. Jika ingin berterima kasihlah padanya. Tuan Muda Lin, saya sudah berunding dengan ayah saya, dan saya bersedia mengikat janji pernikahan dengan Anda. Saya akan mempertaruhkan kehormatan saya, demi membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Pernikahan. Nona Liu,
Anda sudah mengambil risiko besar dengan menentang semua orang demi saya. Anda tidak perlu mengorbankan masa depan Anda. Hanya ini satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan untuk menyelamatkan nyawa Anda. Selama ini aku yang mengendalikan permainan. Menjadikan seluruh Linan sebagai papan caturnya. Aku telah memperhitungkan setiap siasat dan tipu daya. Dan membaca segala isi hati manusia. Tapi aku benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan ketulusan hati ini. Karena Nona telah mempercayakan hati Anda kepada saya, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi saya, maka saya berjanji, sehidup semati bersama Nona, saya akan menepati janji ini selamanya. Ya ampun, Pangeran Muda, Anda itu pewaris dari Pangeran Yongan. Bagaimana bisa Anda menyetujui pernikahan ini begitu saja? Nanti bagaimana hamba harus menjelaskannya kepada Paduka Raja? Benar, Tuan Muda, gelar Anda itu setara dengan Pangeran Istana. Pernikahan Anda harus diputuskan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Tindakan gegabah seperti ini bisa dianggap meremehkan kekuasaan kekaisaran. Nona Liu rela mengorbankan nama baiknya demi menyelamatkan nyawaku. Jika aku membatalkan pernikahan ini sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Linan. Seumur hidupnya dia tidak akan bisa mengangkat wajahnya lagi. Tapi, Pangeran Muda, nyawa Anda sebenarnya tidak pernah terancam. Semuanya sudah ada dalam rencana Anda. Lalu bagaimana bisa dia disebut menyelamatkan nyawa Anda? Tapi dia tidak tahu soal itu. Jika aku, Lin Yongan, bahkan tidak memiliki keberanian seperti ini. Bukankah aku kalah berani dari seorang wanita? Aku sudah mengabdi pada Tuan Muda bertahun-tahun. Belum pernah aku melihatnya seserius ini. Panglima, tidak perlu banyak bicara lagi. Berikan perintah. Persiapkan pernikahan agung ini. Gunakan tata upacara untuk seorang istri pangeran. Tandu kebesaran dengan 8 pembawa. Dan nikahi dia secara resmi. Tapi bagaimana dengan pihak ibu kota? Laksanakan saja tanpa ragu. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan menanggungnya. Oh ya, untuk urusan Lu Chengping, tolong minta bantuan paman ketiga, untuk mengirimkan selembar surat undangan dariku. Katakan saja kalau aku, Lin An, mengundangnya untuk minum di pesta pernikahanku. Ayah, sepertinya ayah benar-benar merestui pernikahan ini dari lubuk hati. Memangnya ada gunanya kalau ayah tidak setuju. Asalkan putri kesayangan ayah ini bahagia, ayah rela melakukan apa saja. Lagi pula, ayah lihat si Lin An itu, meski kelihatannya banyak tingkah, tapi hatinya sangat baik dan tulus. Dia pasti pria yang bisa diandalkan untuk menjagamu. Tapi kalau begini, hubungan ayah dengan Tuan Gubernur akan benar-benar hancur. Sekalipun tidak ada masalah ini, ayah dan dia memang sudah tidak sejalan. Kami tidak pernah sepaham. Kamu tenang saja, besok, kamu fokus saja pada pernikahanmu. Biar ayah yang pasang badan untuk semuanya. Ayah, Ada apa ini? Sudah besar begini, masih saja menangis. Kamu kan cuma mau menikah, bukan perpisahan selamanya, kita kan masih bisa bertemu lagi. Meskipun niatku tulus, pada akhirnya aku tetap menjadikan pernikahan ini sebagai umpan. Semoga saja setelah esok hari, kota Linan tidak lagi tertutup awan gelap. 8. Juragan, ini sudah terlalu banyak. Jangankan untuk hadiah pernikahan, bahkan untuk pernikahan Anda sendiri, pasti tidak butuh emas dan perak sebanyak ini, kan? Tuan Muda Lin pernah menyelamatkan keluarga Su dari kehancuran. Jangan berkata begitu, bahkan jika harus mengosongkan seluruh gudang pun, itu sangat sepadan. Hah? Tidak disangka Lin An ini adalah target kita. Kalau begitu, sepertinya tujuan perjalanannya adalah untuk menyatukan Liu Yongzong dan pasukan Yongan. Jika memang begitu, di pesta pernikahan besok, dia harus dihabisi. Kita tidak boleh menyisakan ancaman untuk rencana besar kita ke depannya. Tuan, dari 5 peringkat teratas pembunuh bayaran, 3 di antaranya sudah bersiaga di dalam kota. Saat pernikahan berlangsung, akan ada banyak orang dan sangat kacau jika semua ahli bela diri menyerang bersamaan. Ini adalah jebakan maut yang pasti baginya. Pasti akan membuktikan Liu Suixin dan si gadis air Ceksin. Angkat tandunya. Tuan Muda, pos penjagaan tersembunyi di 3 jalur sudah dibersihkan. Pertahanan di jalur belakang juga sudah siap. Pergilah, berhati-hatilah dalam segala hal. Heh,
Pendekar pedang pencabut nyawa, hantu tua pemabuk. Si bayangan gelap. Lu Chengping, sepertinya hari ini kalian memang tidak berniat membiarkanku pergi hidup-hidup. Hari ini, kain penutup kepalamu, harus menunggu aku sendiri yang menyingkapnya. Siapa di sana? Hahaha. Putri Gubernur Liu yang luar biasa dan Tuan Muda Lin. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Selamat, ini adalah kabar gembira. Tuan Panglima terlalu memuji. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan bahas urusan kenegaraan. Mari kita nikmati saja arak perayaan ini. Berkat doa dan restu dari para hadirin sekalian, putri kecilku akhirnya menemukan tempat berlabuh. Suami istri saling memberi hormat. Tolong. Awas. Ada pembunuh bayaran. Ada apa ini? Kenapa bisa ada pembunuh bayaran? Jangan takut, cuma segelintir penjahat kelas teri. Sebentar lagi juga akan beres. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan kita. Lan Er, menantuku, kalian tidak apa-apa. Ayah, kami baik-baik saja. Tuan Lu, di tengah pertumpahan darah seperti ini, Anda malah terlihat begitu santai. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan tempur pasukan Yong'an tidak ada tandingannya di dunia ini. Kesempatan langka bisa menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh sebuah keberuntungan bagiku. Kalian sedang menunggu pasukan Yong'an. Hari ini, pasukanku sedang mengadakan latihan militer di luar gerbang. Seekor burung pun tidak akan bisa terbang masuk ke aula perjamuan ini. Lu Chengping, kau benar-benar licik. Apa kau tidak takut aku akan menghadap Baginda Kaisar dan melaporkan kejahatanmu ini? Hahaha. Pejabat sipil memang sangat kolot. Kau pikir hari ini kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Sudah kukatakan, hari ini cadar pengantinmu harus aku yang membukanya. Dengan begitu, upacara pernikahannya selesai, dan kita berdua resmi menjadi sepasang suami istri.